Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Mutamimah. Ya, saya akan menjelaskan tentang mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Nah, sebelumnya disclaimer. Ini adalah tugas akhir, ya, bisa dibilang sebagai tugas akhir mata kuliah Firaq wal Madzahib yang diampu oleh Al Ustadz Syarif Hidayatullah. Oke, karena saya pada waktu presentasi saya mempresentasikan tentang Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'i. Mungkin saya akan sedikit review tentang mazhab Syafi'i itu sendiri dan siapakah Imam Syafi'i. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah nama dari Imam Syafi'i. Nah, nama beliau adalah Muhammad ibn Idris. Nama aslinya adalah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas, ibn Utsman, ibn Syafi'i. Nah, ini karena nama kakeknya lah ada nama Syafi'inya, makanya dijadikan sebagai kunyah. Kok kunyah? Lakop ya, lakop dijadikan sebagai lakop. Nah, gitu. Kemudian kunyahnya Imam Syafi'i itu Abu Abdullah. Nah, Imam Syafi'i lahir di Gaza atau di Askolan pada tahun 150 Hijriah. Ini sudah kita ketahui bersama ya. Pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nah, tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Biasanya kan gitu, katanya berputar. Ketika ada yang wafat, ada yang lahir. Nah, itulah pengganti dari yang wafat. Katanya seperti itu. Nah, ini maka dari itu wajar saja kalau Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat hebat karena yang wafat pada waktu itu adalah Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Nah, kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik bin Anas. Kita semua tahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu beliau cara mengajarnya adalah mendahulukan ro'yun, pemikiran, sedangkan Imam Malik ibn Anas itu cara mengajarnya lebih mendahulukan hadis, ya, lebih mendahulukan nas. Nah, begitu mungkin. Nah, maka dari itulah antara pemikiran dan nas itu Imam Syafi'i menjadi jalan tengahnya, mengambil jalan tengahnya yang kemudian menggunakan keduanya, menggunakan antara ro'yun dan antara nas, antara dalil. Itu tuh beliau digunakan dua-duanya gitu. Karena akal dengan dalil adalah ibarat dua hal yang sama-sama harus bekerja satu sama lain gitu ya. Akal tidak bisa berjalan tanpa adanya dalil. Nah, kemudian dalil juga tidak bisa dipahami tanpa adanya akal. Maka dari itulah antara akal dengan dalil itu harus berjalan bersama. Nah, mungkin seperti itu ya. Maka dari itu Imam Syafi'i menggunakan akal dan dalil sebagai jalan berpikirnya untuk memahami syariat Islam. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian Imam Syafi'i itu, kalau ada yang menanyakan Imam Syafi'i rihlahnya kemana saja. Nah, sebenarnya panjang ya cerita tentang rihlahnya beliau itu. Beliau pernah ke Makkah, ke Madinah, berguru. Beliau menimba ilmu tentang kebahasaan, ilmu alat. Kemudian menimba ilmu kepada Imam Malik, menghafalkan Al-Muwatta. Nah, kemudian beliau ke Yaman, itu beliau menjadi pemerintah di situ.
kemudian ke Baghdad. Nah, beliau ini bertemulah dengan muridnya Imam Abu Hanifah, ya, yang bernama Muhammad ibn Al-Hasan, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya. Kemudian beliau kembali ke Makkah, Baghdad, ke Makkah lagi, Baghdad lagi, Makkah lagi, kemudian Mesir. Dan di Mesir inilah beliau meninggal. Makanya wafatnya tadi 204 Hijriah di Mesir. Nah, maka ya kemudian apalagi tanggapan ulama terhadap Imam Syafi'i. Gitu ya, tanggapan, banyak banget, banyak sekali tanggapan positif ulama terhadap Imam Syafi'i. Pertama contohnya Imam Ahmad ibn Hambal. Ya, Imam Ahmad ibn Hambal itu salah satu murid Imam Syafi'i. Salah satu murid Imam Syafi'i. Nah, itu beliau menanggapi bahwasanya tidak ada orang yang lebih sedikit salahnya ketika menyampaikan ilmu. Juga tidak ada orang yang lebih berpegang teguh terhadap sunnah daripada Asy-Syafi'i. Nah, beliau sendiri yang bilang seperti itu. Kita tahu ya Imam Ahmad ibn Hambal itu mujtahid mustaqil juga, murid Imam Syafi'i yang menjadi mujtahid mustaqil, mujtahid yang merdeka, bukan merdeka ya, mandiri gitu, mujtahid yang diakui, mazhab yang diakui. Nah, ada cerita menarik tentang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mungkin seperti ini. Imam Syafi'i itu pernah dikritik oleh seorang wanita. Ya, menarik kan? Nah, siapakah wanita ini? Awalnya gini, ceritanya adalah ketika Imam Syafi'i itu mengunjungi rumah Imam Ahmad ibn Hambal. Jadi guru mengunjungi rumah muridnya. Keren sekali. Guru mengunjungi rumah muridnya. Nah, ketika Imam Syafi'i itu datang sampai ke tempat ke rumah Imam Ahmad, pada saat itu ada jamuan. Biasa kan lah ya, ketika ada tamu, ada jamuan, ada hidangan makanan. Nah, sesampainya Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad, itu Imam Syafi'i disuguhin makanan. Nah, kemudian setelah itu Imam Syafi'i memakan sampai menghabiskan. Ya, memakan sampai menghabiskan. Nah, kemudian setelah makan itu Imam Syafi'i dipersilahkan untuk istirahat oleh Imam Ahmad. Silahkan istirahat, dan Imam Syafi'i pun istirahat. Beliau merebahkan badannya, istirahat, pada malam itu istirahat beliau. Nah, sudah malam berlalu. Ya, malam berlalu. Kemudian datanglah waktu subuh. Dan tiba-tiba Imam Syafi'i itu mengajak Imam Ahmad untuk berjamaah di masjid. Nah, beliau tanpa berwudu gitu. Imam Syafi'i tidak berwudu dulu. Setelah habis istirahat, seusai istirahat, Imam Syafi'i itu kemudian langsung mengajak Imam Ahmad berjamaah. Nah, hal ini ternyata ada yang memperhatikan. Ada satu wanita yang memperhatikan gerak dan geriknya Imam Syafi'i. Siapakah itu? Ternyata wanita ini adalah putri dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, putri tersebut memperhatikan gerak dan gerik Imam Syafi'i. Padahal dia kan seperti tertarik gitu. Wah, ini nih bakal datang guru dari bapak saya yang pasti beliau adalah soleh, afalnya perlakuannya pasti baik, dan kaul-kaulnya itu ucapannya pasti selalu baik gitu kan. Kok ternyata nyampe rumah beliau makan semuanya sampai menghabiskan. Kemudian beliau pun tidak sholat
tidak sholat malam gitu, malah istirahat di kamarnya. Dan untuk berangkat jamaah subuh itu beliau tidak tidak berwudu dulu gitu. Nah, 3 hal ini yang diperhatikan oleh putri dari Imam Ahmad. Nah, kan wanita ya kan, wanita eh, apa wajar untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Apalagi beliau adalah guru dari ayahnya. Nah, maka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala itu disampaikanlah kepada Imam Ahmad, ke bapaknya sendiri. Kenapa Imam Syafi'i ketika datang kok langsung memakan habis itu hidangannya? Kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak melakukan sholat malam sedangkan engkau itu bilang kepada bapaknya ya, engkau sholat malam. Kemudian yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i nggak wudhu dulu gitu loh setelah istirahat untuk sholat itu, kenapa nggak wudhu? Nah, maka dari itu kemudian Imam Ahmad menanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i biar lega hatinya, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, kemudian Imam Ahmad menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjawab satu persatu pertanyaannya. Pertama adalah tentang makanan. Kenapa Imam Syafi'i menghabiskan makanan tersebut? Jawabannya adalah karena Imam Syafi'i meyakini bahwasanya makanan tersebut adalah halal. Imam Ahmad, orang yang solih, beliau tidak mungkin menghidangkan, beliau tidak mungkin menghidangkan makanan yang tidak halal. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i itu meyakini bahwasanya makanan tersebut, makanan yang dihidangkan adalah halal. Dan di dalam makanan halal itu terdapat keberkahan. Nah, maka dari itulah Imam Syafi'i menghabiskan makanan tersebut karena beliau meyakini di dalamnya ada keberkahan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ketika Imam Syafi'i setelah makan kok langsung istirahat. Nah, seperti itu ya. Ternyata Imam Syafi'i pada malam itu, semalam suntuk itu beliau sedang overthinking. Ya, overthinking ya, zaman bahasanya anak zaman sekarang overthinking mungkin. Overthinkingnya beliau itu sedang memikirkan tentang 72 masalah. Dan 72 masalah itu terjawab pada saat malam itu juga. Nah, itulah yang membuat beliau tidak sempat melakukan sholat malam. Karena beliau sudah beribadah memikirkan 72 masalah tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Imam Syafi'i nggak wudhu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat subuh? Ya jawabannya sudah pasti karena Imam Syafi'i belum batal wudhunya semalam itu, selama dari wudhu semalam beliau memikirkan tentang 72 masalah tersebut, itu ternyata beliau tidak kehilangan kesucian sama sekali, tidak kehilangan wudhu sama sekali. Maka dari itu Imam Syafi'i tidak tidak berwudhu terlebih dahulu. Nah, dari cerita ini menarik ya kan, ada wanita yang memperhatikan Imam Syafi'i dan ternyata Imam Syafi'i sesoleh itu, orang sealim itu, sesoleh itu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah. Bahwasanya pertama, kita harus meyakini kesolehan orang soleh. Ya, kesolehan orang soleh. Gitu. Kita harus husnuzon terhadap apa yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Sampai jelas kesalahannya. Mungkin dari situ ya. Jadi kritik terhadap Imam Syafi'i itu pasti ada, tapi semua kritik itu dapat terjawab. Contohnya tentang
tentang Imam Syafi'i itu memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Nah, ada orang yang mengkritik bahwasanya kenapa Imam Syafi'i itu memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Itu menunjukkan ketidakkonsistensian Imam Syafi'i. Tapi hal itu tidak kemudian qaul qadim dan qaul jadid itu menunjukkan ketidakkonsistenan Imam Syafi'i. Tapi hal itu menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i meletakkan sesuatu pada tempatnya. Qaul qadim itu terjadi ada qaul qadim itu ada ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Itu di Baghdad. Kemudian setelah beliau kan tadi kan sudah dibacakan sirahnya bahwasanya Imam Syafi'i ke Baghdad, Mekah, ke Baghdad lagi gitu ya. Terus baru habis itu baru ke Mesir. Nah, setelah beliau ke Mesir, itulah baru muncul qaul qadimnya. Kenapa? Karena kondisi Mesir dengan Baghdad itu berbeda. Maka dari itulah muncul qaul qadim yang ketika beliau ada di Baghdad dan qaul jadid yang ketika beliau ada di Mesir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari penggalan cerita Imam Syafi'i dan siroh kehidupan, rihlah ilmiahnya Imam Syafi'i. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.